Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianing Tias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada Matematika Peminatan kelas 11. Pada video sebelumnya kita kan telah mempelajari tentang persamaan trigonometri. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai identitas trigonometri. Nah, identitas apa saja ya yang akan dipelajari? Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama KD 3.2, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Lalu KD 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, dari 2 KD ini, maka diperolehlah subbab-subbabnya. Yang pertama, identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, lalu identitas trigonometri sudut rangkap, identitas trigonometri sudut pertengahan, identitas perkalian sinus dan kosinus, lalu yang terakhir, identitas penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Kali ini kita awali dengan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, sebelumnya saya memiliki permasalahan, yaitu sebuah tim survei harus mengukur lebar sungai untuk pembangunan suatu jembatan. Nah, mereka mendirikan pos survei di tepi sungai, tepat di seberang pohon besar. Nah, jadi misalkan dia mendirikan pos survei di sini, lalu kan di tepi sungai, tepat di seberang pohon besar. Jadi di seberangnya tepat itu ada pohon besar. Kemudian dari pos survei ini, para tim berjalan ke hilir sejauh 400 meter. Hilir berarti kan dia semakin dia berjalan menurun. Hulu kan di atas, hilir semakin ke bawah kan. Dia bergerak ke hilir sejauh 400 meter. Nah, kemudian dari posisi hilir, tadi dari pos survei berjalan menuju hilir sejauh 400 meter. Nah, dari hilir sini, dari posisi hilir dengan menggunakan alat theodolet, ini alatnya, mereka melihat ke arah pos survei. Kemudian alatnya itu diputar ke arah pohon yang ada di seberangnya. Jadi setelah melihat ke arah pos survei, dia putar ke arah pohon. Kenapa? Tujuannya agar di sini dia membentuk suatu garis. Lalu di sini juga dia membentuk suatu garis. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dari sini dia melihat dulu ke arah pos survei, lalu ke arah pohon. Nah, kan sudut itu kan terbentuk dari dua sinar garis. Makanya kenapa? Tadi dia melihat ke arah pos survei dulu, kemudian baru diputar ke arah pohon. Nah, berdasarkan alat tersebut, maka diperoleh besar sudutnya adalah 15 derajat. Jadi dari arah hilir ke pohon yang ada di seberang, itu diperoleh sudut pandang sebesar 15 derajat. Nah, selanjutnya, yang menjadi pertanyaan kan berapa lebar sungai, karena tujuannya akan membuat jembatan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, dulu kan kita sudah mempelajari bentuk seperti ini. Jika misalkan saya memiliki segitiga A, B, C, ini kita anggap lurus ya. Sisi di depannya sudut A itu kan sisi A, depannya sudut B sisi B, depannya sudut C sisi C. Nah, jika kita mengetahui semua sudutnya, atau minimal dua sudut dan satu sisi, maka kita bisa menggunakan aturan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Masih ingat rumus ini? Nah, kenapa kita bisa menggunakan rumus ini? Karena tadi ciri-cirinya kan diketahui minimal dua sudut. Kalau diketahui dua sudut kan pasti kita bisa mencari satu sudut yang lain. Lalu dan setidaknya diketahui satu panjang sisi. Maka kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kalau kita perhatikan,
Ini kan sudutnya 90 derajat karena dia tepat di seberangnya. 90 derajat, maka di sini berapa? Ya, 75 derajat. Nah, berdasarkan aturan ini, maka A per sin A, saya misalkan A-nya 400 ya, karena yang diketahui sisinya adalah yang 400. 400 per sudut di depannya sin 75. Sama dengan B, B-nya misalkan ini panjangnya lebar sungai, yang ini sisi miringnya tuh Y. X per sin 15. Terus C itu Y per sin 90 derajat. Nah, karena kita tujuannya mencari lebar sungai, maka kita dapat menggunakan yang ini saja. Nah, maka di sini kita kan bisa mengalihkan silang, yaitu 400 dikali sin 15 derajat sama dengan X dikali sin 75 derajat. Sehingga X itu adalah 400 dikali sin 15 derajat, masing-masing ruas kita bagi dengan sin 75 derajat. Nah, maka besarnya X berapa? Nah, untuk mencari besarannya X, kita kan harus mengetahui berapa sih nilai dari sin 15 derajat dan sin 75 derajat. Tanpa menggunakan kalkulator, kira-kira bagaimana? Nah, selama ini kan kita hanya mempelajari mengenai sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sedangkan kalau sudut 15 derajat, 75 derajat, kita tidak pernah tahu bagaimana caranya kan? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari besaran-besaran sin 15 berapa, cos 15 berapa, tan 15 berapa, begitu juga dengan 75 derajat. Sin 75, cos 75, tan 75, seperti itu. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buktikan bersama-sama. Untuk bagian pertama, kita akan mempelajari identitas kosinus terlebih dahulu. Identitas kosinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Nah, yang akan kita cari rumusnya adalah rumus dari identitas kosinus. Nah, nanti kalau kita sudah menemukan identitas kosinus, kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk mencari rumus identitas sinus dan kosinus, sinus dan tangen. Nah, untuk pembuktiannya ini ada berbagai macam. Seperti yang sudah saya tugaskan minggu lalu, kalian kan sudah menemukan berbagai macam cara yang berbeda-beda dan semuanya benar. Jadi untuk membuktikan suatu rumus itu kita tidak selalu menggunakan satu cara. Boleh menggunakan berbagai macam cara, asalkan alasannya harus jelas. Nah, di sini saya menggunakan bantuan bidang kartesius. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum ke bidang kartesius, saya ingatkan kembali mengenai materi ini. Nah, kita kan sudah pernah mempelajarinya ya, dulu waktu kelas 10. Di mana cos min X itu kan sama dengan cos X. Sedangkan sin min X itu kan sama dengan min sin X. Maaf, ini ada kekeliruan. Kok sin min X itu kan sama dengan min sin X. Lalu yang terakhir sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini adalah modal yang kita miliki untuk membuktikan rumus identitas kosinus. Nah, selanjutnya kita kembali ke bidang koordinatnya tadi. Saya memiliki bidang koordinat X dan sumbu X dan sumbu Y. Lalu di sini saya tentukan titik-titiknya, yaitu 1,0, 0,1, min 1,0, dan 0,-1. Mengapa saya menggunakan 1? Sebenarnya kita boleh menggunakan berapa saja, 5, 10, 20, 100, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan 1 agar pembuktiannya lebih mudah, karena berapapun bilangannya nanti hasilnya akan tetap sama jika disederhanakan. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan, jarak-jaraknya kan sama antara titik pusat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu sama-sama satu satuan kan jaraknya. Nah, karena jaraknya sama, maka saya bentuk suatu lingkaran dengan pusat O atau 0,0. Nah, lingkaran yang berpusat di 0,0 ini memiliki jari-jari berapa? Ya, jari-jarinya 1 kan, karena jarak antara pusat ke busur itu kan 1 cm, 1 satuan.
Nah, setelah saya memperoleh lingkaran ini, kemudian saya membuat sudut antara sumbu X dengan OB, yaitu sudut alfa. Lalu OB dengan OC itu sudut beta. Dan sumbu X dengan OD itu sudut min beta. Jadi di sini saya membuat sudut sumbu X dengan garis OD itu besarnya sama dengan OB dengan OC dan OC. Tetapi kenapa kok bisa min? Karena arahnya searah jarum jam. Masih ingat nggak? Jika suatu sudut berlawanan dengan arah jarum jam, maka tandanya positif. Sedangkan kalau dia searah dengan jarum jam, maka tandanya negatif. Jadi di sini besarannya sama, hanya saja yang membedakan adalah arahnya. Maka kenapa di sini ada positif dan negatif, tapi besarnya tetap sama. Nah, selanjutnya di sini untuk yang sumbu untuk titik 1,0 itu saya beri nama titik A untuk mempermudah. Tadi kan saya menggunakan sudut antara sumbu X dengan OB sama dengan alfa. Nah, ini untuk mempermudah, OA dengan OB adalah alfa, OA dengan OD adalah min beta. Seperti itu ya. Lalu, ada satu rumus yang perlu kita ketahui juga. Ini juga pernah dipelajari, yaitu rumus jarak dua titik. Jika ada titik A dan titik B, maka jaraknya AB atau AB kuadrat itu kan sama dengan X2 min X1 kuadrat Y2 min Y1 kuadrat. Nah, untuk mencari ini, maka kan kita perlu mengetahui koordinat titik A, B, C, dan D ya. Kalau titik A, ini kan sudah jelas, yaitu 1,0. Nah, titik B berapa? Titik C berapa? Titik D berapa? Bagaimana cara mencarinya? Langkah pertama, saya di sini akan mencari koordinatnya B dulu. Kita bisa menggunakan bantuan segitiga. Pertama, kita tarik garis OB dengan OA. Nah, ini kan sudutnya alfa ya. Nah, untuk mencari ini, kita kan berarti harus tahu koordinatnya X-nya berapa, Y-nya berapa ya, untuk mencari koordinatnya B. Ini berapa, ini berapa. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Nah, dari titik B itu kita tarik garis tinggi seperti ini. Lalu misalkan ini kita beri nama B aksen. Lalu panjangnya OB itu kan jari-jari lingkaran, maka kan panjangnya 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan kosinus. Cos alfa. Ingat nggak kalau ada segitiga siku-siku, lalu di sudut lancipnya ini ada alfa, maka cos alfa itu sama dengan cos, ya, samping per miring. Sampingnya apa? OB aksen per miringnya 1. Nah, sehingga OB aksen atau besarnya X, koordinat X-nya itu adalah cos alfa. Begitu juga dengan cara mencari BB aksennya bagaimana, atau mencari Y-nya kan ini ya, BB aksen. Kita bisa menggunakan aturan sinus. Sin demi depan per miring, berarti BB aksen per miringnya 1. Maka sin alfa sama dengan BB aksen. Nah, sehingga koordinatnya B adalah X, Y, yaitu cos alfa, sin alfa. Nah, sekarang kita mencari koordinatnya C. Dengan langkah yang sama, kita bentuk segitiga. Ini, nah patokannya kan sumbu X ya. Berarti kita buat segitiga dari garis OA dengan OC. OA dengan OC. Nah, dari garis C kita tarik garis tinggi menuju OA, kita beri nama C aksen. Nah, ingat tapi sudut antara OA dengan OC itu bukan beta, tapi alfa plus beta. Alfa plus beta.
OC karena jari-jari panjangnya kan juga 1. Maka di sini cos alfa plus beta itu sama dengan cos sami OC aksen per miringnya 1. Atau cos alfa plus beta sama dengan OC aksen. Begitu juga yang sinus sin alfa plus beta sama dengan CC aksen per 1. Atau sin alfa plus beta sama dengan CC aksen. Sehingga koordinatnya C itu adalah, saya tulis di atasnya biar kelihatan ya, cos alfa plus beta, sin alfa plus beta. Nah, berikutnya untuk yang D. Bagaimana yang D? Nah, sama. D berarti kita gunakan bantuan OA dengan OD. Nah, kita tarik garis tinggi. Maka ini ada D aksen. Lalu di sini OD itu kan panjangnya 1. Sudut antara OD dengan OA itu kan min beta. Nah, maka cos min beta, cos sami, maka OD aksen per miring. Cos min beta berdasarkan sifat ini berarti kan sama seperti cos beta. Cos beta sama dengan OD aksen. Lalu sin min beta, sin demi DD aksen per 1. Maka sin min beta itu kan sama dengan min sin beta sama dengan DD aksen. Sehingga koordinatnya D adalah ini cos beta min sin beta. Nah, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Jika kalian masih bingung mengenai hal ini, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Nah, untuk memperjelasnya di sini saya rapikan. Untuk koordinatnya C itu cos alfa plus beta, sin alfa plus beta. Koordinatnya B cos alfa sin alfa. Koordinatnya D cos beta sin min beta. Di sini untuk yang A itu tadi adalah 1,0. Nah, sekarang kita kembali ke jarak 2 titik. Nah, di sini saya akan mencari jaraknya AC dengan BD. Loh, kenapa Bu hanya mencari AC dengan BD? Mengapa tidak mencari AB dengan AD? Nah, nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Jadi di sini saya mencari AC dulu ya. AC kuadrat. Nah, maka yang A ini X1, Y1, yang C X2, Y2. Sehingga X2 min X1 berarti kan cos alfa plus beta min 1 kuadrat ditambah sin alfa plus beta min 0 kuadrat, ya kan? Nah, ini berdasarkan dulu sifat yang udah pernah kita pelajari, jika ada bentuk A min B kuadrat, itu kan sama dengan A min B dikali A min B. Nah, kalau kita jabarkan ini kan A kuadrat min AB plus beta kuadrat. Atau sama dengan A kuadrat min 2AB plus beta kuadrat, ya kan? A kuadrat min 2AB plus beta kuadrat. Sehingga di sini juga sama. Oh ya, satu lagi, kalau ada cos X dikali cos X itu sama dengan cos kuadrat X, bukan cos X kuadrat. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga di sini berdasarkan aturan ini yang depan kan dikuadratkan. Cos kuadrat alfa plus beta min 2 cos alfa plus beta plus 1 plus sin kuadrat alfa plus beta.
Nah, lalu yang sama-sama kuadrat ini saya dekatkan. Cos kuadrat alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta dikurangi 2 cos alfa plus beta plus 1. Nah, untuk yang ini, berdasarkan sifat yang ketiga ini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kan sama dengan 1. Di sini kan sama-sama X. Ini juga sama-sama A plus B. Nah, sehingga cos kuadrat alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta itu kan sama dengan 1. 1 min 2 cos A plus B plus 1 itu sama dengan 2 min 2 cos alfa plus beta. Nah, kita sudah memperoleh AC. Sekarang kita cari BD. Dengan cara yang sama, BD. Berarti di sini saya misalkan X1 Y1, yang ini X2 Y2. Maka BD kuadrat itu kan cos beta min cos alfa kuadrat ditambah min sin beta, ini min sin beta ya, min sin beta, sebentar, min sin beta dikurangi sin alfa kuadrat. Nah, sehingga ketika dikuadratkan, ini kan menjadi cos kuadrat beta min 2. Jadi ini alfanya saya taruh di depan ya, kan 2 kali cos beta kali min cos alfa kan sama dengan min 2 cos beta cos alfa. Tapi di sini alfanya saya terletak depan, cos alfa cos beta. Karena kan perkalian bersifat komutatif, jadi kan boleh nih saya tukar. Cos alfa cos beta cos alfa kan nilainya sama seperti cos alfa cos beta. Jadi cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat alfa. Begitu juga yang ini ditambah sin kuadrat beta plus 2 kali min sin beta kali min sin alfa kan jadinya positif. Min kali min kan positif. Sin alfa, maaf salah. Sin alfa cos beta ditambah sin kuadrat alfa. Nah, berdasarkan sifat yang 3 tadi, kita satukan kuadrat yang sudutnya sama. Nah, di sini maka saya gunakan warna yang berbeda. Cos kuadrat beta dengan sin kuadrat beta. Cos kuadrat alfa dengan sin kuadrat alfa. Nah, sehingga di sini cos kuadrat beta saya dekatkan dengan sin kuadrat beta. Begitu juga dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Baru kita tulis 2 yang lain. Min 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Nah, lalu sin cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta. Nah, ini kan 1. Ini juga 1. Sehingga 1 tambah 1 itu kan 2. Dikurangi, nah ini kan min 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Nah, karena sama-sama memiliki 2, 2-nya saya keluarkan. Nah, min 2-nya saya keluarkan. Min 2 kali apa supaya menjadi min 2 cos alfa cos beta? Berarti kan kurang cos alfa cos beta. Lalu min 2 kali apa supaya menjadi 2 sin alfa sin beta? Dikurangi kan? Dikurangi sin alfa
sin beta, ya kan? Min 2 kali min kan nanti positif. Sehingga BD kuadrat itu sama dengan 2 min 2 kali cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Oke, jadi tadi kita sudah mendapatkan AC kuadrat dan BD kuadrat. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini antara OC dengan OA, kita kan bisa menarik segitiga AOC. Sedangkan antara OB dengan OD itu segitiganya BOD. Kalau kita perhatikan, OA itu kan jari-jari lingkaran. OA sehingga kan panjangnya 1. OB juga jari-jari lingkaran, panjangnya 1. Nah, sehingga dia kan senilai. Lalu besarnya O, AOC itu kan alfa plus beta. Sedangkan BOD itu kan juga alfa plus beta, bukan alfa min beta. Seperti yang saya jelaskan, tadi kan besarnya beta dengan min beta itu sama, hanya berbeda arah. Maka A plus beta dengan alfa plus min beta kan sama besarnya. Sehingga sudut AOC dengan BOD itu juga sama. Dan yang terakhir, OC dengan OD itu kan juga sama-sama jari-jari, maka panjangnya juga sama. Nah, berdasarkan sifat kekongruenan, dulu waktu SMP kita kan sudah pernah ya belajar mengenai dua segitiga yang saling kongruen. Syarat-syaratnya kan ada banyak. Kita bisa menggunakan sudut sisi sudut dan lain sebagainya. Nah, di sini karena yang diketahui adalah sisi sudut sisi, maka AOC itu kongruen dengan BOD dengan alasan sisi sudut sisi. Karena di sini sisi sudut dan sisinya sama. Nah, karena AOC kongruen dengan BOD, maka kan panjangnya AC sama dengan panjangnya BD. AC sama dengan BD. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh AC kuadrat sama dengan ini. BD kuadrat sama dengan ini. Nah, karena tadi segitiganya kan kongruen, kalau kongruen kan AC sama dengan BD, sehingga AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. AC kuadrat sama dengan BD kuadrat, karena tadi kongruen. Sehingga AC kuadrat itu kan 2 min 2 cos alfa plus beta, BD kuadrat itu 2 min 2 cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nih, maaf ya, kita terhalang oleh background. Nah, berikutnya, masing-masing ruas kita kurangi 2. 2 kurangi 2 kan 0. Ini juga 2 kurangi 2, 0. Lalu, masing-masing ruas kita bagi dengan min 2. Ini dibagi min 2, kan tersisa cos alfa plus beta. Yang sebelah sini kita bagi min 2, tersisa cos A cos B min sin A sin B. Oke, sebentar. Saya rapikan dulu. Oke. Nah, sehingga dari sini kita peroleh rumus bahwa cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui suatu segitiga ABC. Jika sudut A lancip dan B tumpul dengan cos A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 7/25, maka nilai dari cos A plus B berapa? Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, langkah pertama kita buat bidang koordinat. Nah, jika dia itu ada sudut tumpulnya, maka nanti segitiganya itu terletak di kuadran 2.
Nah, jadi cara menggambarkannya bagaimana? Jadi misalkan kita tarik segitiga. Maaf, ini tidak lurus. Nah, misalkan di sini ada A itu kan lancip. A, B itu yang tumpul. A, B, dan C. Nah, karena ini perbandingan, berarti kan bukan ukuran sebenarnya ya. Lalu, sebentar. Ini sudut B, ini sudut A. Kalau kita perhatikan, sudut B ini kan sudut tumpulnya ya. Berarti kan ini kan antara 90. Misalkan di sini saya tambah alfa. Maka sudut B, Sudut B ini kan sudut tumpul, berarti kan 90 plus alfa. Oke, ini aja, ini kan sudut B. Oke, kita mulai dari yang A dulu aja. Alfa ini kan sudut lancip. Nah, ini kan untuk mempermudah kita bisa menggunakan bantuan segitiga ini. Misalkan di sini ada O. Ini D. Sehingga kita buat A, O, D. Cos A itu 4/5. Cos samping per miring. Berarti sampingnya 4, miringnya 5. Ini berarti kan 3 sisi tegaknya. Ingat kan kenapa kok 3, 4, 5? Triple Pitagoras. Nah, sehingga kalau cos A itu 4/5, sin A itu kan sin demi depan per miring. Nah, lalu berikutnya bagaimana Bu untuk mencari yang beta? Nah, sin beta itu kan 7/25. Ingat, beta itu kan sudut tumpul. Sudut tumpul. Ini. Nah, sin beta itu kan sama dengan sin (180 min alfa. Ya tidak? Atau sama dengan cos 90 plus theta. Loh, kok banyak banget Bu? Ya gini-gini. Ini itu kan sudut B. Misalkan di sini ini kan sudut 90 derajat. Lalu di sini misalkan saya beri sudut baru yaitu alfa. Theta. Ini alfa. Nah, sudut B itu kan sama dengan 90 plus alfa. Nah, atau ini sin. Atau kita juga bisa menggunakannya dengan cara 180 dikurangi ini, kan sama dengan sudut ini. Ingat nggak, kalau mau mencari sudut ini sebesar ini kan bisa dengan cara 180 kurangi berapa supaya menjadi seperti ini. Nah, sin beta kan sama dengan sin 180 kurangi alfa atau sin 90 ditambah gamma. Tuh. 90 ditambah theta. Nah, maka di sini kalau saya menggunakan sin beta itu kan sama dengan sin alfa, ya kan? Sin 180 min alfa itu kan sama dengan sin alfa. Kalau sin 90 plus gamma itu kan sama dengan sin 90 plus theta itu kan sama dengan cos theta. Nah, jadi kita ketiga aturan ini sama.
maka nih sin beta itu kan sama dengan sin alfa, ya kan? Saya menggunakan yang ini. Sin B atau sin 180 min alfa itu kan sama dengan sin alfa sendiri. Maka kalau sin B itu 7/25, ini kan segitiga siku-siku. Sin demi 7/25, maka miringnya kan 24 berdasarkan triple Pythagoras. Nah, perlu kita ingat, kalau di kuadran 2, nilai kosinus itu kan negatif. Maka cos beta, cos itu apa? Samping per miring. Min 24/25. Jadi kenapa kok negatif? Karena pada kuadran 2 yang positif hanya sin. Kalau kuadran 3 itu tan, kalau kuadran 4 itu cos. Seperti itu asal-usulnya. Jadi kalau berbentuk segitiga tumpul seperti ini, maka langsung saja untuk sin B, maka kita buat segitiga, tetanya di sini, cos A, maka kita buat segitiga seperti ini, sudut A, lalu kita sesuaikan cos A, berarti sampingnya 4, miringnya 5, begitu juga sin B, maka kita buat segitiga, ini B, ini sudutnya, maka sin demi depan per miring ini 24. Tapi karena di kuadran 2, kan tumpul ada di kuadran 2. Asal-usulnya sudut ini tadi. Sin B, ini bukan beta ya, sin B itu kan sama dengan 180 ditambah alfa. Maka 180 kurangi alfa, maka sin B itu kan sama dengan sin alfa besarnya. Maka kenapa di sini sin B itu sama dengan 7/25 karena sinus kalau di kuadran 2 kan positif. Tetapi saat mencari kosinusnya itu harus negatif karena pada kuadran 2 yang positif itu hanya sinus. Nah, berikutnya kita tadi kan sudah memperoleh rumus cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin A sin beta. Maka tinggal kita masukkan cos A-nya berapa? 4/5 dikali cos betanya tadi sudah diperoleh, yaitu min 24/25 dikurangi sin alfa. Sin alfanya berapa? 3/5 kali sin betanya 7/25. Sudah kita hitung min berapa nih? 96/125 dikurangi 21/125. Maka ini adalah min 117/125. Jadi nilai dari cos A plus B adalah min 117/125. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah mendapatkan cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan cos A min B? Nah, tadi rumus yang diperoleh kan ini, yang kita temukan. Maka untuk mencari cos A min B, kita jadikan bentuk seperti ini dulu. Cos alfa min beta itu kan sama dengan cos alfa ditambah negatif beta. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka kita substitusikan rumus ini. Kalau ada cos alfa plus beta, cos alfa plus min beta, maka kan menjadi cos A cos min B dikurangi sin A sin min beta. Maka di sini karena cos ini kan cos min X sama dengan cos X, berarti cos alfa kali cos beta. Lalu ini sin min X kan min sin X
sin min beta jadinya kan min sin beta. Min sin beta kali min sin alfa kan positif. Sin alfa sin beta. Sehingga cos A min B atau cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai dari cos 15 derajat. Nah, di sini tadi kan rumusnya untuk cos alfa plus beta itu kan sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Sedangkan untuk cos A min B yang barusan kita peroleh itu kan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, kalau kita perhatikan nilai dari cos 15 derajat. 15 derajat itu kan kita bisa memperoleh dengan cara cos 45 dikurangi 30 derajat. Atau cos 60 derajat dikurangi 45 derajat. Ya kan? Apakah nanti hasilnya sama? Nanti kita buktikan bersama-sama. Kita yang pertama dulu. Cos 45 min 30 derajat. Nah, berdasarkan sifat ini, berarti kan cos A cos B, cos 45 cos 30 ditambah sin 45 sin 30. Nah, kita hitung cos 45 itu kan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Karena sama-sama memiliki setengah akar 2, kita keluarkan setengah akar 3 ditambah setengah. Nah, lalu yang ini apakah sama? Nah, sama kan cos alfa min beta, berarti kan kita pakai rumus yang kedua, yaitu cos 60 cos 45 ditambah, maaf ini harusnya sin, ini sin 60 sin 45. Nah, cos 60 berapa? Ya, setengah kali setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Karena sama-sama memiliki setengah akar 2, setengah ditambah setengah akar 3. Nah, karena penjumlahan bersifat komutatif, boleh kan saya tukar setengah akar 3 ditambah setengah. Nah, apakah sama? Nah, ternyata sama. Nah, jadi kalian boleh menggunakan 45 kurangi 30 atau 60 kurangi 45. Jadi ini adalah penerapan dari rumus cos alfa min beta sama dengan cos A cos beta, cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Dari pembahasan yang sudah kita pelajari barusan, maka untuk identitas kosinus, penjumlahan dan selisih dua sudut, kita peroleh kesimpulan yang pertama, cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Lalu, cos alfa min beta, maaf, ini harusnya min, cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Jadi untuk mempermudah mengingatnya, kalau di sini tandanya plus, maka penjabarannya menjadi negatif atau min. Sedangkan kalau di sini cos A min beta, maka penjabarannya adalah plus. Jadi terbalik seperti itu ya. Nah, untuk latihan soalnya, di sini saya memiliki 5 soal. Silahkan kalian tuliskan di buku tugas masing-masing 5 soal ini beserta cara yang runtut ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar atau kalian bisa WA di grup supaya teman-teman yang lain juga bisa memahami maksud dari pertanyaan kalian. Seperti itu. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.